misalnya tersebut ini cikal bakal berdirinya SMA Anokoya. Betul, Pak itu adalah orang Karangtapil. Di sini kami dari peserta proyek B5 ingin sedikit menanyakan beberapa hal kepada Bapak Haji. Di sini pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang SMA Anokoya? Kalau dari pantauan ya, bukan pantauan ya, tapi perjalanan SMA Anokoya dari awal, karena memang saya terlibat di pertama sebelum adanya SMA. Jadi adik kelas saya itu yang mulai namanya berubah dari MA menjadi SMA, sehingga mulai dari saat itu, dari tahun ke tahun ini terus mengalami perkembangan. Bahkan saya sempat salut, saya sempat kagum dulu itu ketika seakan-akan SMA ini mengalahkan dari yang lain, dari lembaga MA yang lain, yang terutama yang dari Anokoya. Terutama ketika mulai awal berdirinya itu kan terus kemudian berkembang, siswanya semakin banyak setiap tahun. Waktu itu saya masih di pondok, itu saya kagum, seandainya saya juga dulu namanya SMA, jadi itu adalah sebuah kebanggaan dari saya seperti itu. Jadi kalau saya melihatnya perkembangan dari tahun ke tahun itu luar biasa SMA itu. Sampai sekarang menjadi seperti ini, saya baru masuk sekarang sudah menjadi wah seperti ini SMA. Jadi semoga saja bukan cuma kuantitasnya nanti yang bagus, tapi juga kualitasnya bisa lebih dikembangkan. Amin. Bisa lebih menonjol di mana-mana. Amin, terima kasih ya Pak. Dan selanjutnya, bagaimana respon siswa ketika Bapak tadi menyampaikan sedikit hal terkait dengan demokrasi? Responnya sangat bagus, karena memang saya kalau di Anokoya itu kan dipisah ya antara laki-laki dengan perempuannya. Jadi saya pikir dulu itu kan saya juga ngajar di MTs Putri, tapi di putrinya. Jadi seakan-akan saya membayangkan kalau putrinya seperti ini, yang jelas kalau putra itu seakan-akan nggak mungkin sampai kondusif seperti ini. Nah itu. Tapi ternyata ketika tadi saya menyampaikan hal-hal yang kajian-kajian yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah respon. Artinya tetap kondusif sekalipun pesertanya adalah putra semua, kan nggak itu. Kan terkadang kalau laki-laki semua, kalau putra semua itu kadang nggak kondusif lah, nggak begitu mendengarkan, nggak begitu respon terhadap apa yang saya sampaikan. Tapi enggak, tadi itu forumnya bagus sehingga siswa itu menerima apa yang saya sampaikan. Salah satu buktinya mereka banyak yang mencatat dengan apa yang saya sampaikan, dan ketika dibukanya pertanyaan mereka sangat banyak yang antusias untuk bertanya, cuma waktunya saja yang kurang maksimal buat saya karena terkait dengan beberapa kegiatan. Jadi saya terkait dengan forum yang tadi itu sangat bagus kalau menurut saya. Jadi untuk terkait pertanyaan sebelum yang terakhir Pak, mungkin Bapak memiliki trik tertentu bagi pemilih pemula, karena tadi Bapak menyampaikan tentang demokrasi kepada pemilih pemula. Mungkin ada trik yang sedikit bagus mungkin. Pemilih pemula itu sebenarnya mudah untuk dipengaruhi. Dan sekarang pemilih pemula itu direbut oleh para paslon dan juga partai politik. Kenapa? Karena mereka itu dianggap bahwa kalau pemilih pemula itu ketika diarahkan nyoblos nomor sekian, maka dia akan betul coblosannya akan tepat, dan kemudian partisipasinya masih antusiasnya masih tinggi, sehingga mereka itu dipastikan pasti hadir ke TPS dan mencoblos dengan tepat. Itu kemudian kenapa pemilih pemula itu direbut oleh para paslon dan partai politik. Jadi kalau misalnya saran saya kepada pemilih pemula itu, bagaimana mereka tidak menerima mentah-mentah informasi yang mereka dapat. Artinya sudah saatnya pemilih pemula itu mulai dari dulu itu bagaimana pelajar pemilih pemula itu bagaimana bisa mengkaji informasi-informasi yang didapat, jangan langsung diambil mentah-mentah. Nah, apakah betul informasi ini? Misalnya ketika ada informasi bahwa paslon A adalah korupsi misalnya, nah itu jangan langsung diterima. Jadi cari dulu
terkait dengan calon A itu apakah betul dia adalah mantan korupsi dan lain sebagainya, kan seperti itu. Jadi dikaji dulu. Ya kalau betul silahkan sesuai dengan hasil kajiannya pemilih pemula. Artinya harapan saya bahwasanya pemilih pemula ini awal adalah pemilih-pemilih yang awal yang kemudian harapan satu-satunya untuk memperbaiki demokrasi ke depan. Karena mereka masih akan memulai berdemokrasi yang sebenarnya. Kalau kemarin-kemarinnya di sekolah kan mungkin demokrasinya di OSIS kan seperti itu. Jadi di pemilu yang 2024 ini adalah pemilih pemula adalah awal. Sehingga harapan saya bagaimana pemilih pemula itu bisa melakukan atau bisa mempraktekkan demokrasi ini semakin baik ke depan. Jadi diawali dari pemilih pemula. Jadi kalau triknya ya seperti itulah. Bagaimana kalau misalnya ingin hadir ke TPS partisipasi dan lain sebagainya, saya yakin pemilih pemula itu tidak usah trik-trik. Tapi yang saya harapkan bagaimana berdemokrasinya itu adalah nanti diperbaiki dari pemilih-pemilih sebelumnya pada kaum tua dan sia dan lain sebagainya. Dan yang terakhir mungkin kami perlu dapat sedikit info dari Bapak terkait pesan Bapak bagi para pemilih pemula. Ya, pesan saya seperti tadi itu ya. Jadi pemilih pemula ini adalah generasi yang betul-betul diharapkan bagaimana memperbaiki demokrasi yang ada di Indonesia. Sehingga dengan cara apapun, misalnya dengan cara mengolah informasi, kemudian menentukan pilihan, kemudian hadir ke TPS, bagaimana kemudian juga mendorong keluarganya yang lansia dan orang tuanya itu bagaimana ikut hadir ke TPS, dan juga bagaimana bisa menjelajahi, bagaimana bisa mencari informasi terkait paslon-paslon, calon-calon baik itu DPR, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPD dan juga presiden. Artinya jangan mereka terpengaruh dengan apapun, terutama tradisi-tradisi yang sejak dulu sudah mendarah daging di kalangan masyarakat. Ya baik, mungkin hanya ini dari kami Pak, dan kami ucap terima kasih atas waktu yang telah Bapak sempatkan bagi kami, baik dari tim media atau bahkan kami peserta B5, dan kami harap Bapak bersedia untuk kembali lagi kan Pak ya. Siap. Terima kasih ya Pak. Saya selalu siap untuk Anda Pak. Ya, terima kasih.